Assalamualaikum, karena kemarin aku bikin basreng banyak banget yang nanyain resep basreng. Nah kali ini aku bikin resep basreng tanpa ayam dan tanpa ikan, rasanya enak, semua suka. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Iris 3 batang daun seledri. Sebelumnya daun seledri ini sudah dicuci bersih ya, kemudian iris tipis. Siapkan 250 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung beras. Masukkan juga 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh merica bubuk. 2 saset kaldu ayam bubuk. Aduk rata. Masukkan irisan daun seledri. Aduk rata kembali. Didihkan air sebanyak 700 ml. Selagi panas mendidih seperti ini, masukkan ke dalam tepung sambil diaduk supaya tercampur rata. Selagi panas, aduk menggunakan centong saja seperti ini. Adonan ini terus kita aduk menggunakan centong seperti ini sampai menjadi hangat. Kalau sudah hangat seperti ini, lanjut kita masukkan 2 sendok makan margarin. Satu butir telur ayam. Aduk rata kembali. Masukkan 500 gram tepung aci atau tepung tapioka. Ini kita masukkan 3 kali atau secara bertahap sambil terus diaduk. Karena adonannya sudah dingin, lanjut kita ulenin menggunakan tangan seperti ini. Adonan sudah kalis seperti ini, lanjut kita akan potong menjadi beberapa bagian. Supaya sama rata, sebelumnya kita bentuk bola dulu. Nah lanjut ini kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian satu bagiannya ini kita potong menjadi 4 bagian. Satu bagiannya ini kita potong lagi menjadi 4 bagian. Ambil satu bagian lalu bentuk lonjong. Ratakan bagian pinggiran kiri dan kanannya supaya nanti hasilnya bagus ya. Lalu di roll supaya hasilnya mulus dan panjangnya sama. Supaya nanti digorengnya itu nggak melengkung-melengkung, ini kita potong lagi menjadi 2 bagian sama rata seperti ini. Kemudian rapihkan kembali bagian kiri dan kanannya. Lalu tusuk menggunakan tusukan sate. Jangan banyak-banyak ya, beri sedikit tusukan aja, kurang lebih 3 tusukan. Karena kalau kebanyakan nanti hasilnya kurang bagus ya. Panaskan minyak goreng di api kecil. Lalu masukkan adonan basrengnya. Kenapa goreng di api kecil? Supaya nanti matang sampai ke dalam ya. Nah seperti ini api kecilnya. Goreng sebentar aja ya adonannya ya, kurang lebih 5 menit aja, atau goreng sampai setengah matang. Nah sudah setengah matang seperti ini, sudah kurang lebih 5 menit, langsung aja diangkat. Jadi warnanya masih putih seperti ini ya. Ini langsung aja kita angkat dan goreng semuanya sampai selesai. Masukkan ke dalam loyang atau wadah apapun, yang penting wadah datar.
Selesai digoreng semuanya, ini kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin. Basreng sudah dingin seperti ini, langsung aja dimasukkan ke dalam kulkas. Ini kita simpan selama 24 jam atau selama seharian dalam keadaan terbuka ya. Nah, ini hasilnya adonan basreng yang kita diamkan selama 24 jam dalam kulkas dalam keadaan terbuka. Hasilnya putih ya teman-teman, seperti ini. Iris tipis basreng. Usahakan gunakan pisau yang benar-benar tajam ya, supaya nanti hasil irisan basrengnya pun bagus. Untuk ketipisannya seperti ini ya. Ini benar-benar sangat tipis karena kita menggunakan pisau yang benar-benar tajam, jadi hasilnya juga bagus. Aku mau tunjukin di sebelah kiri aku ada adonan basreng yang ditusuknya kebanyakan ya, jadi hasilnya itu agak bolong-bolong. Dan di sebelah kanan adonan basreng yang ditusuknya tuh nggak banyak, cukup 2 atau sampai 3 aja. Hasilnya mulus banget seperti ini. Sebelum digoreng, ambil dulu kurang lebih 2 genggam irisan basreng. Kemudian siapkan tepung terigu tanpa tambahan bumbu apapun ya, benar-benar murni tepung terigu. Ini kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan aja sambil diaduk seperti ini supaya terbalur dengan merata. Panaskan minyak goreng di api besar. Saat minyaknya sudah benar-benar panas, lalu kita masukkan irisan basrengnya. Kenapa panas-panas dimasukkan? Supaya nanti irisan basrengnya itu mekar ya. Nah, seperti ini, gunakan api besar. Saat basrengnya benar-benar mekar seperti ini, langsung kita balik sambil diaduk. Basreng sudah sedikit kokoh, ini langsung aja kita kecilkan api kompornya supaya nanti dia itu kriuk tahan lama ya. Seperti ini untuk tingkat apinya kecil banget. Kita goreng kembali basrengnya sampai warnanya menjadi kecoklatan. Warna basreng pun sudah berubah menjadi kecoklatan seperti ini, bisa diangkat dan tiriskan. Goreng semua basrengnya sampai selesai dengan teknik yang sama ya. Selagi panas, tabur dengan bubuk balado. Di sini aku menggunakan merek Antaka aja. Sebelumnya basrengnya ini kita bisa lebar-lebarkan dulu supaya tercampur rata dan sambil diayak ya teman-teman bubuk baladonya supaya nanti hasilnya bagus merata. Aduk-aduk basrengnya supaya nanti bumbunya benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata, masukkan ke dalam toples. Goreng kembali irisan basrengnya sampai selesai dan lanjutkan pemberian bubuk baladonya sama seperti tadi. Ratakan dulu irisan basrengnya supaya nanti hasilnya merata ya. Sudah rata, masukkan bumbu balado sambil diayak supaya nanti hasilnya rata ya, jadi nggak belang bentong gitu. Nah, seperti ini diayak. Lalu diaduk tipis-tipis aja seperti ini. Jadi jangan dikocok-kocok ya, karena kalau dikocok-kocok itu nanti basrengnya rawan patah. Nah, ini sudah tercampur rata, langsung dimasukkan ke dalam toples. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 1 toples penuh. Jika mau dikemas, ini kita tunggu sampai benar-benar dingin. Untuk jual 2000-an kita bisa siapkan plastik standing pouch ukuran 9 x 15 cm. Lalu ini kita masukkan basrengnya. Sebelumnya bisa ditekan dulu plastik standing pouch-nya menggunakan capit supaya nanti hasil standing pouch-nya bisa berdiri ya. Ini langsung aja kita masukkan sekaligus aja 2 irisan basreng atau sampai dengan 3 dan 4 irisan basreng secara bertahap. Karena ini untuk jualan, jadi harus kita timbang dulu ya supaya nanti hasil modal dan keuntungannya itu bisa akurat. Dan untuk satu plastik seperti ini beratnya kurang lebih 40 graman. Sudah pas timbangannya 40 gram, langsung aja ini kita tutup. Kalau sudah dibungkus seperti ini bisa tahan kurang lebih selama 2 mingguan.
Misalnya teman-teman pengen jual 1000-an, ini bisa aja kita kemas dengan plastik ukuran 6,5 x 15 cm. Sebelumnya digulung dulu sedikit plastiknya, lalu masukkan irisan basreng. Supaya rapih ini langsung aja bisa kita masukkan 3 atau sampai dengan 4 irisan sekaligus ya. Jadi jangan satu-satu supaya nanti hasilnya cantik. Kalau mau jual di harga 1000-an ini bisa kita timbang beratnya 20 graman. Kemudian langsung aja ditutup plastiknya, dilipat dulu seperti ini. Lipat 2. Kemudian bisa kita rekatkan menggunakan api. Sambil dipencet ya supaya nanti nggak ada udara yang masuk. Nah, ini juga bisa tahan kurang lebih selama 2 mingguan. Selesai dikemas semuanya menghasilkan 16 plastik yang bisa kita jual 1000-an dan 20 pos yang bisa kita jual 2000-an. Ada 2 harga yang berbeda, jadi nanti anak-anak bisa milih sendiri mau yang 1000-an atau yang 2000-an. Secara tampilan mirip banget kan kayak basreng pada umumnya yang beli di pasar itu, dan rasanya Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk, crispy, gurih, enak banget. Walaupun tanpa ikan, tapi ini rasanya nggak kalah banget sama basreng yang lain. Ini enak banget. Dari modal kurang lebih 28.200 dapat 20 pos yang bisa kita jual 2000-an dan 16 plastik yang bisa kita jual 1000-an. Maka total omsetnya jatuh di Rp56.000. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.